Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada suatu hal yang sangat menarik yang ingin saya bicarakan kepada kamu nih. Benar, ini penting banget, bahkan sangat penting sampai saya pun sangat antusias teman-teman di dalam memberikan ilmu emas lagi kepada kamu di hari ini. Betul banget, hari ini kita akan ngebahas lagi-lagi kaitannya dengan magnet uang. Wah, ini sebuah hal yang penting nih. Ini sederhana, nampar, tapi benar ya. Jadi sekarang apapun yang sedang kamu kerjakan, halo, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Senyum dulu dong. Nah, senyum dulu. Itu syarat utama kalau mendengarkan suara saya. Selalu tersenyum dan menikmati apa yang saya berikan di video ini. Loudspeaker aja handphone kamu sambil tetap mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan ya. Video ini emas dan saya doakan kamu semakin bahagia, semakin berkah dan berkelimpahan ya. Terutama dengan adanya video ini. Amin? Katakan amin di komentar. Nah, sekarang langsung aja deh teman-teman. Ada satu hal sederhana sebenarnya yang saya ingin bagikan kepada kamu. Ini penting banget tapi sering dilanggar oleh kamu dan banyak teman-teman saya. Sekarang saya mau tanya ya, kita langsung praktek nih. Ini daging nih. Apa mas? Tolong kamu jawab satu pertanyaan emas ini. Ini jawabannya menentukan rezeki kamu. Oke? Sederhana pertanyaan saya. Menurut kamu, kaya itu kewajiban atau tambahan? Saya ulangi pertanyaan saya, menurut diri kamu tanpa harus takut merasa salah, semua jawaban boleh. Kaya menurut kamu tuh adalah suatu hal yang wajib atau sekedar tambahan? Apapun jawaban kamu, itu boleh tuliskan di komentar sekarang. Nanti saya mau baca, sertakan alasannya kenapa kamu memilih jawaban itu. Karena ini lagi-lagi menentukan rezeki kamu sendiri ya. Kewajiban atau tambahan, kenapa? Tulis di komentar sekarang. Silahkan. Nah sekarang, sambil kamu menuliskan jawaban kamu, saya ingin memberikan sebuah gambaran dulu kenapa kok saya sebagai sahabat kamu menanyakan pertanyaan emas ini di bagian depan. Gini teman-teman, dengerin baik-baik. Kalau sekarang saya suruh kamu untuk melihat, tapi dengan mata tertutup, kira-kira bisa nggak? Saya ulangi pertanyaan saya, kalau kamu matanya ditutup nih, tapi saya suruh kamu melihat tembok yang ada di depan kamu, bisa atau tidak? Jawab dalam hati. Nggak bisa mas, kenapa? Karena mata saya ketutup. Iya kan? Gimana saya bisa melihat tembok di depan saya kalau mata saya tutup, nggak masuk akal. Nah, itu sama seperti rezeki kamu, mohon maaf. Lihat deh, kamu akan menjadi orang seperti apa yang kamu yakini tentang rezekimu. Nih, saya maaf ya, saya harus ngasih tahu ini kepada kamu. Dengerin. Ada 3 golongan di video ini. Golongan yang pertama adalah golongan yang cuek, tidak praktek. Dia tidak menuliskan komentar sama sekali di saat saya menyuruh kamu sebagai sahabat saya menulis. Ya. Golongan yang kedua, dia menulis tapi jawabannya bohong. Takut kalau jawabannya salah. Nah, golongan ketiga, ini adalah golongan yang dia menulis sesuai dengan isi hatinya, tidak peduli apapun jawabannya mau benar atau salah, yang penting saya praktek, saya tulis. Nah, dari 3 golongan ini, saya akan menjelaskan bagaimana nasib rezekinya dan kenapa ini sangat penting. Yang pertama, golongan ini dia tidak mau praktek. Dia tidak mau menulis komentar di saat saya suruh menulis komentar. Tahu nggak? Maaf sekali, rezeki orang ini akan paling buruk. Loh mas, kok nyumpahin? Saya kan sibuk. Enggak, sebentar. Jangan marah dulu. Saya kasih tahu kenapanya. Saya tahu kamu sibuk, tapi tolong dengerin dulu, ini penting. Kenapa saya bilang rezekinya bakal paling buruk nih orang yang nggak mau menulis tadi? Sederhana. Karena di pola pikir dia pengen segala sesuatu itu cepet, instan, pokoknya gue mau, harus ada, titik. Nah ini yang membuat hidupnya tidak bisa memiliki rezeki bagus. Kenapa? Karena rezeki yang berkah di mata Tuhan, itu adalah rezeki yang masuk akal. Artinya apa? Bukan rezeki yang instan tiba-tiba di depan mata nongol. Nah, orang yang tidak mau komentar tadi, itu dia punya mindset, pokoknya kalau gue mau ini, gue mau sekarang, gue gak peduli bacotnya semua orang di sekitar gue.
Wah, Mas nggak boleh gitu, Mas. Kenapa? Saya tersinggung nih. Kenapa, Mas? Ya saya kan sibuk. Saya tuh nonton ini sambil masak loh. Saya nonton ini sambil jahit, sambil siap-siap. Jadi bukannya saya tuh nggak mau, Mas. Saya sibuk. Nah ini juga. Ini juga jadi penyebab utamanya. Kenapa kita seringkali gagal mendapatkan rezeki yang bagus, teman-teman? Bukan karena kamu seperti orang yang saya tuduhkan tadi, bukan kok. Ya, itu bukan diri kamu, saya paham. Tapi karena diri kamu sebagai sahabat saya, sadar nggak? Lupa untuk memberikan diri sendiri hadiah. Iya, kapan terakhir kali kamu memberikan diri kamu sendiri hadiah? Nah, kalau saya tanya begini lebih bingung lagi. Apa kaitannya saya nulis komentar dengan hadiah, Mas? Nggak nyambung. Nyambung. Tulisan yang saya suruh kamu tadi tulis di komentar tuh, itu sebenarnya adalah bentuk apresiasi. Mau nggak sih diri kamu mengobati diri sendiri? Dengan kita mau praktek, berarti kita ngasih kesempatan dong bagi diri kita untuk dipulihkan. Oh, saya percaya nih dengan pagar kehidupan, dia suruh apa saya coba dulu dah. Oh, saya percaya nih dengan si A, si B, si C mungkin selain pagar kehidupan. Dia nyuruh apa, saya praktek dulu dah. Saya sibuk sih, tapi saya praktek sebentar aja. Susahnya apa sih? Nah, itu. Orang-orang yang rezekinya seret selalu punya kesamaan. Mohon maaf, selain mereka pengen sesuatu yang instan, mereka juga lupa untuk membahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Bahkan banyak di antara mereka yang maaf sekali, kebablasan loh ngebahagiain orang lain terus, lupa untuk membahagiakan diri sendiri dulu. Sebenarnya yang paling utama. Sebentar, itu kamu bukan? Yuk kita berubah ya, kita berubah dari video ini. Nanti saya kasih kamu hadiah di bagian akhir. Itu ada daging khusus buat kamu ya. Nah sekarang kita bahas yang golongan kedua dulu nih. Dia ikut menulis di komentar seperti yang saya suruh tadi, tapi jawabannya bohong. Jawabannya dia hanya mengikuti tulisan lain, mayoritas jawab apa, dia ngikutin. Kenapa? Karena dia takut salah. Nah kamu tahu nggak? Golongan yang kedua ini, rezeki dia pun tidak akan kurang. Bagus rezekinya, tapi segitu-segitu aja. Dia nggak akan sampai rezeki yang menggebiar atau menggelegar seperti yang dia mau atau dia butuhkan. Dia dapat sih rezeki, tapi rezekinya tuh stagnan. Dia nggak bisa berubah segitu aja. Bener nggak? Maaf nih, saya bukan maksudnya menyinggung kamu, tapi sekarang sama-sama kita mengkoreksi diri ya. Saya juga selalu mengkoreksi diri dan saya adalah sahabat kamu yang ingin selalu kamu bahagia. Oke? Kita sama-sama mengoreksi diri sekarang. Betul atau tidak apa yang saya katakan barusan tadi? Di saat kamu pengen rezeki lebih, ini buat golongan yang kedua ya. Bener nggak kamu selalu ngerasa kok rezeki kamu cepet hilang? Dapat gaji, dapat hasil usaha gede mas. Alhamdulillah nih, bersyukurlah, puji Tuhan dah. Tapi kok cepet hilang mas? Cepet nguap. Itu kamu bukan? Halo? Apakah itu diri kamu ketika duit sampai tapi cepet hilangnya? Kenapa ya bisa begitu? Kok saya nggak ada yang ngasih tahu kenapanya mas? Saya bingung. Bener nih mas Aryan, kok saya bisa ya punya rezeki segitu-segitu aja mas? Kok bisa? Kenapa? Karena diri kamu adalah orang yang maaf sekali selalu berpikir cari aman. Cari aman itulah kamu, betul nggak? Cari aman aja udah, yang kanan belok kanan, gua kanan. Orang-orang pada lompat-lompat, aku juga lompat-lompat, cari aman aja mas. Orang-orang pada belok kiri, saya belok kiri juga. Cari aman mas, gak berani diriku. Udahlah, cari aman aja. Itu kamu? Hei, apakah itu dirimu? Itu loh yang saya maksud. Ketika diri kamu cari aman, otomatis ya rezekinya pun akan mengikuti. Paham ya? Orang yang cari aman, dia rezekinya bagus. Bagus, tetap ada, tapi tidak bisa menggelegar. Bukan karena Tuhan itu pelit, tapi kan kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu sesuai dengan usaha manusia, sesuai dengan kepantasan. Bahkan dalam keyakinan saya nih sebagai orang muslim pun ada kok di Quran kalimatnya bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum apa? Betul, kaum itu sendiri merubah nasibnya. Itu loh maksudnya video ini, paham tidak?
Nah, udah mulai ngangguk ya? Bagus. Nah, golongan yang ketiga nih adalah golongan yang beruntung. Mudah-mudahan itu kamu. Yaitu apa? Disuruh nulis, dia nulis. Gak peduli jawabannya benar atau salah, yang penting ini loh jawaban sesuai hati aku, mau sesuai dengan mayoritas atau tidak, aku tulis. Selamat ya, diri kamu cepat atau lambat rezekinya akan menggelegar. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang pola pikirnya soal rezeki sudah benar. Sudah bagus. Walaupun mungkin rezeki kamu sekarang masih naik turun, percaya sama saya. Kalau kamu terus menjadi diri kamu yang sekarang nih, wahai golongan ketiga, cepat atau lambat rezekimu akan bagus. Kenapa? Karena pertama, kamu tidak mau segala sesuatu yang instan. Kamu sadar bahwa semua butuh proses dan kamu menikmati proses itu. Bagus, hebat kamu, good. Yang kedua, kamu tidak peduli apakah orang itu belok kanan semua atau belok kiri. Kalau hati kamu berkata kanan, walaupun semua belok kiri, kamu tetap ikutin kanan. Kenapa? Karena itu hatimu. Dan kamu ingat kan perkataan saya di video pagar kehidupan yang lain apa? Betul, hatimu adalah petunjuk menuju jalan yang Tuhan ridhoi untuk kamu. Ada tuh videonya, ya. Kalau kamu nggak tahu bedanya suara hati sama nggak, tonton pagar kehidupan video yang lain deh. Itu sudah jelas banget dan banyak merubah hidup orang yang mendengarkan atau menontonnya ya. Nah, sekarang nih, seperti janji saya tadi di bagian depan, kan katanya Mas Aryan mau ngasih daging nih di bagian belakang, iya kan? Tahu Mas, saya memang salah nih. Saya masuk golongan yang pertama Mas bahkan. Yang maaf kata Mas Aryan rezekinya bakal buruk. Aduh, saya tuh jadi tersangka banget Mas. Bener itu saya. Gimana dong cara saya bisa mengobatinya? Bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa asal kamu mau. Mau berubah? Mau nggak? Coba tuliskan di komentar. Saya mau berubah Mas. Coba. Nah gitu dong nulis ya. Jangan diem terus. Bagus. Sekarang saya ingin merubah kamu. Dengerin baik-baik. Begini caranya. Pertama, kamu jadi seperti ini itu ada sebabnya. Diri kamu jadi orang yang termasuk golongan pertama itu ada sebabnya. Yang pertama, kamu mencontoh lingkungan yang salah. Lingkungan kamu selalu menginginkan kamu jadi orang sukses secara cepat, betul gak? Lingkungan kamu selalu ngebanding-bandingin kamu terus sama orang lain yang udah sukses. Itu yang membuat kamu jadi ngerasa kok aku kayaknya payah banget ya. Kok aku kayaknya bodoh sekali ya. Terus kamu pengen dong dihargai orang, pengen. Kamu pengen dong dihargai keluargamu sendiri, mohon maaf bahkan pengen banget Mas. Maka dari itu kamu ngerasa bahwa aku pengen cepet-cepet. Aku pengen membuktikan pada mereka bahwa aku bisa, aku mampu. Akhirnya kamu cari cara yang paling instan supaya kamu menuju ke sana. Atau bisa juga kamu kayak gini, gara-gara kamu sudah hilang. Sudah hilang rasa percaya bahwa aku tuh sebenarnya manusia yang pintar Mas. Bahwa aku tuh sebenarnya manusia yang berharga Mas. Udah hilang tuh rasa percaya itu. Sehingga kamu berpikir apa? Bodo amat lah mau pakai cara apa juga yang penting gue sukses. Mau cara yang halal atau tidak yang penting gue sukses Mas. Karena apa? Di dalam hatimu udah hilang tuh perasaan bahwa aku tuh sebenarnya spesial loh. Nah sekarang di bagian depan ini saya mau ngatakan kepada kamu, hey, siapapun kamu, termasuk kamu sahabat saya yang masuk ke golongan pertama tadi, ingat pesan saya, kamu itu spesial ya. Gak usah takut kamu kehilangan teman atau gak usah takut kamu jauh dari keluarga. Ada kita loh sahabat pagar kehidupan di sini. Semakin kamu rutin berkomentar, semakin dekat kamu dengan pagar kehidupan dan sahabat-sahabat yang lain. Itulah kenapa saya suka maksa kamu komentar. Karena kamu harus dekat sama kita. Supaya sadar bahwa kamu tuh gak sendirian. Kita tuh semua sama, bahkan saya pun sama seperti kamu. Suka merasa tertolak loh. Suka ngerasa beda loh dibandingin orang-orang di sekitar saya. Sama saya. Ya, jadi ayo. Kamu gak usah ngerasa aneh, diri kamu baik-baik aja, diri kamu spesial. Itu yang pertama. Cara yang kedua, hey, buktikan kalau kamu itu spesial. Benar, buktikan kalau kamu itu spesial. Caranya gimana Mas? Lakukanlah sebuah hal yang paling sederhana untuk membuktikan kamu spesial. Apa coba? Setiap kali kamu bercermin, kamu puji dong diri kamu. Serius ini, coba kita praktekin mau ya. Cari cermin.
Boleh cermin di bedak tuh yang kecil, boleh juga pakai handphone kamu mungkin. Selama bisa melihat wajahmu sendiri, kita praktekin ya. Sekarang kamu lihat wajah kamu lihat, kemudian kamu katakan begini. Aku ini ternyata spesial banget ya. Aku sayang kamu luar biasa, yang sabar ya. Saya sumpahin, kamu bahagia dan kaya raya. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Selesai. Coba praktekin ini dulu deh. Ya, lihat akan ada air mata keluar dari mata kamu karena ini loh yang selama ini kamu butuhkan gak bisa kamu dapatkan dari manapun. Oke? Jadi sekarang tugas kamu adalah tonton video ini berulang kali dan resapi. Apakah yang saya bilang dari depan tadi itu relate sama kamu? Karena kebanyakan orang yang saya tolong masalahnya sama. Dan ini adalah akar dari magnet uang yang paling benar. Masuk akal? Banget ya, sangat masuk akal. Kamu suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya. Dan bila kamu butuh curhat pribadi dengan saya, bisa. Caranya gimana? Lihat di deskripsi, ada caranya, kamu sentuh aja ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.